الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام من خرج يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وبعد. Ibu-ibu sekalian, majelis Nurul Qalbi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada pagi hari ini selalu dalam bimbingan Allah, taufik dan hidayahnya, sehingga seluruh amal kerja keras kita, ikhtiar kita untuk memposisikan diri sebagai hamba Allah yang bertakwa, Allah kabul sebagai amal yang akan melanting kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada guru kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan apa yang dimintakan oleh ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa pada hari ini saudara-saudara kita yang ada di jauh sana, khususnya di Palestina, khususnya lagi di kawasan Gaza, yang hampir 85% rumah bangunan mereka sudah rata menjadi tanah, dan tidak kurang dari 40.000 para syuhada yang tercatat, dan diperkirakan di dalam reruntuhan masih ada antara 7 sampai 10.000, dan yang luka-luka itu tidak kurang dari 90.000, sehingga totalnya itu hampir mencapai 160.000 korban sampai hari ini. Sementara Israel yang sudah tersudutkan dari berbagai sisi, dari sisi politik maupun sosial, bahkan dalam pergaulan diplomatik secara internasional, juga sudah tidak punya kawan kecuali Amerika. Namun sikap Yahudi atau Zionis garis kanan yang sangat tidak manusiawi itu membuat mereka tetap begitu sangat sadis, begitu sangat tidak manusiawi, bengis, jahat, dan tidak ada rasa sedikit pun peri kemanusiaan. Bahkan kalau di peta lebih dalam, kalau di dalam kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan seluruh kawasan dan teman-temannya, itu hanya sebenarnya yang paling punya kompetensi dalam menentukan situasi di Israel itu hanya 4 orang, dan dari 4 orang itu sesungguhnya hanya 1 Benyamin Netanyahu. Nah, oleh karena itu keadaan yang sangat memprihatinkan ini, meskipun berbagai macam dukungan-dukungan internasional semakin menggembirakan, misalnya belum lama kita tentu semua tahu protes yang terjadi anak-anak generasi milenial khususnya di Amerika yang bergabung di seluruh universitas di negara bagian, dimulai dari universitas yang paling bergengsi di Amerika, yaitu Universitas Columbia. Kita semua tahu ini adalah kampus yang paling bergengsi di Amerika, yang mereka isinya orang-orang yang berduit dan orang-orang para pejabat, anak-anak pejabat. Lalu menyebar ke 50 negara bagian, semua memprotes atas kebijakan Amerika khususnya membantu tanpa syarat dengan Israel
dan juga meminta agar segera dihentikan perang. Ini juga merupakan nasr minallah, belum pernah terjadi selama 73 tahun sejak Israel menduduki Palestina. Yang kedua, kita juga lihat misalnya para keluarga yang ditawan oleh perlawanan Palestina di Gaza maupun di sekitarnya, itu mereka juga melakukan satu demo yang sangat besar, dan kemudian didukung dan bahkan terakhir ratusan ribu mereka demo, termasuk juga mengepung rumahnya Bunyamin Netanyahu. Dan belum pernah ada situasi di Israel sehiruk pikuk, sepanik dan sekalut sekarang, baik dari sisi politik, ekonomi maupun kebijakan apa saja. Ini belum pernah terjadi. Nah, oleh karena itu, belum lagi misalnya putusan Mahkamah Internasional atas fatwa yang dimintakan oleh Majelis Umum PBB tentang status Israel menduduki tanah Palestina. Belum lama, hari Jumat yang lalu, diputuskan bahwa sejak Israel menduduki tanah Palestina dianggap ilegal, yang artinya bahwa Israel memang menjajah. Belum lagi putusan Mahkamah Pidana Internasional yang menetapkan Israel adalah negara yang telah melakukan pelanggaran perang karena telah membunuh anak-anak kecil dan perempuan. Dari kurang lebih 200 korban yang meninggal, yang syahid maupun luka, itu 70-76% adalah perempuan dan anak-anak. Kalau misalnya di negara lain, mungkin barangkali dunia sudah goncang. Tapi karena ini di negara Palestina yang mayoritasnya Muslim, maka dunia menjadi membisu, tak terkecuali membisunya negara-negara Arab yang ada di sekeliling terdekat. Ini sekilas info. Untuk mengikuti info yang akan datang, ikutin di gelombang yang sama dan waktu yang sama. Ibu-ibu sekalian, bagaimana Bu kabarnya? Ya Allah, kenapa saya membuka dengan pembuka informasi ini penting untuk membangun sebuah satu perspektif atau wacana, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini yang sudah lama. Dulu pertama saya pernah kesini ini masih dalam keadaan musola masalahnya. Musola yang betul-betul pas berada di pinggir jalan dan masih tetap pinggir jalan. Tapi sekarang yang kedua luar biasa pertumbuhannya, kemajuannya, baik secara fisik maupun secara teknologi luar biasa. Bahkan hari ini saya tidak hanya memegang satu mikrofon, saya masih ditawari satu mikrofon yang wireless berikutnya, dan dengan 2 mikrofon yang ada di samping saya. Ini menunjukkan ibu-ibu yang luar biasa. Kalau bukan di masjid, saya sudah minta untuk tepuk tangan bersama. Ibu sekalian, hari ini kita ingin membicarakan satu tema tentang mulia dan bahagia bersama Allah dan Rasulnya. Sebelum saya menyampaikan, saya mau tanya. Saya minta tolong Bu, bahagia menurut Ibu apa? Halo, siapa ya? Yang pertama kali panitia. Apa Bu yang Anda maksudkan dengan bahagia kira-kira? Bahagia tentunya ketika kita itu perasaan ya Ustaz ya. Ya. Perasaan ketika kita melihat sesuatu maksudnya sesuai target kita atau sesuai dengan apa yang kita doakan terkabul gitu Ustaz. Masya Allah, bahagia adalah sesuatu kondisi yang membuat perasaan ini sesuai dengan keinginan kita. Tolong dilihat Ibu, ada bahagia Bu? Apa menurut Ibu? Bahagia kalau apa ya? Hati kita tenang, dalam kondisi apa yang kita harapkan gitu. Ya, jadi bahagia itu kalau hati tenang dan sempurna, begitu ya. Sebelah sini Bu, bahagia tolong. Apa bahagia Bu? Apa bahagia menurut Ibu?
sesuatu yang menyenangkan. Paling belakang, bahagia Pak Bu? Izin Bu, ya silakan. Iya, nggak apa-apa. Oh, bahagia itu kalau orang lain bahagia karena kita, luar biasa. Ibu bahagia apa Bu? Bahagia itu mensyukuri nikmat. Saya kira ini tidak ada yang salah misalnya, karena kebahagiaan itu nanti ada kaitannya. Coba kita lihat ya, kita telisik dulu. Apa itu bahagia? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Coba, jadi ketika hati kita merasa tentram, merasa tenang, berarti di situ ada kebahagiaan. Kita melihat anak kita waktu nikah baik-baik saja, suaminya baik-baik saja, lalu kemudian teman kerabat semuanya memberikan doa dan berkah. Begitu pulang walaupun capek rasanya bahagia. Begitu kemudian kita tiba-tiba pulang dari pengajian, sampai di rumah, anak, ponakan, cucu menjemput kita, bahagia. Ketika kemudian tiba-tiba kita sedang di rumah, sedang memimpikan sesuatu, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, tok 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 tok, ternyata memberikan hadiah dari salah satu bank syariah, ibu mendapat umroh gratis. Gimana? Bahagia. Iya kan? Ini kebahagiaan. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita bicara bahagia, ini kata dia bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia dunia akhirat, hidup penuh dengan bahagia. Beruntung, berbahagia, saya betul-betul merasa bahagia karena dapat berada kembali di tengah-tengah Majelis Taklim Nurul Qalbi. Nah, ini bahagia. Jadi ini saya kira konteks bahagia. Nah, bagaimana kemudian kemuliaan itu? Mulia itu adalah tinggi, luhur. Karena itu kemudian tidak ada sesuatu yang bisa menyamai, menandingi ketimbang kemuliaan. Kalau kita sebut orang yang paling mulia di mata suami, siapa Bu? Hah? Saya balik. Orang yang paling mulia di mata istri siapa Bu? Suami. Sedangkan orang yang paling mulia di mata suami siapa Bu? Ibunya. Baru kemudian istrinya. Ini pasti kemuliaan. Tapi siapa yang paling mulia di depan Pak Jokowi misalnya? Halo. Siapa yang paling mulia di depan Pak Jokowi? Ya tanyakan kepada beliau gitu kan. Tapi siapa yang paling mulia di depan Allah? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau kemuliaan itu ada kaitan dengan harkat, martabat. Tapi kalau kebahagiaan ini ada kaitan dengan ketentraman, ketentraman, kesempurnaan, kesenangan. Karena itu sebenarnya kalau kita bicara bahagia, itu tidak lepas dari 3 unsur. 1, rasa. 2, nyata. 3, bahasa. Halo? Halo Bu? Ini ibu-ibu ini terlalu serius ngajarnya atau bagaimana nih? Santai ya Bu ya, santai. Jadi kalau begitu bahagia itu tidak lepas dari 3 hal. Bisa jadi berkenaan dengan rasa saja. Bisa saja berkenaan dengan hal yang nyata saja. Bisa jadi berkenaan dengan bahasa saja. Makanya kalau rasa itu sebenarnya terkait dengan batin, ini masih kurang ya. Itu sudah batin, zahir dan batin itu. Batin, nyata itu lahir. Makanya ada orang yang kebahagiaannya sudah cukup ketika dia memiliki mobil Mercy seri terakhir.
Ada nggak? Ada nggak Bu? Ada nggak kira-kira? Ada orang yang bahagia tuntas atau puncak ketika memiliki rumah mewah. Ada nggak? Ada. Ada orang yang bahagia ketika kesehariannya terpenuhi 100%. Ya nggak? Termasuk kita juga. Termasuk kita nggak? Halo? Iya. Ada orang yang kemudian bahagianya itu ketika dia punya baju, pakaian mewah. Ya. Ini semuanya ada kaitan dengan masalah lahir. Tapi ada kebahagiaan terkait dengan batin. Apa batin itu? Batin itu sesuatu yang berkenaan dengan perasaan, sesuatu yang berkenaan dengan hati, sesuatu yang berkenaan dengan kejiwaan, sesuatu yang berkenaan dengan apa? Yang tidak nampak. Karena itu misalnya, meskipun anakku tidak memberikan uang bermiliar-miliar, tetapi akhlaknya bagus. Saya kesana kemari, misalnya ada orang, ini anak siapa? Anak ibu ya? Masya Allah, dia anaknya soleh, rajin, baik, suka nolong. Bahagia nggak kira-kira? Ada kaitannya dengan kebahagiaan itu ketika orang zikir. Kaitan dengan apa? Perasaan. Tetapi juga ada orang yang bahagianya cukup dengan bahasa. Kamu hari ini tampilannya jauh lebih cantik dari sebelumnya. Gimana kira-kira Bu? Bagaimana kira-kira kalau dipuji seperti itu? Masa sih gitu, masa. Padahal sebenarnya alhamdulillah, tapi katanya masa. Padahal wah, coba kalau ada 10 orang yang kemudian memuji itu, bahagia sampai di rumah senyum. Setiap orang jalan dikasih sedekah, kenapa? Dipuji orang. Aduh, pakaian kamu luar biasa ya. Jadi kebahagiaan ini ada kaitannya dengan rasa, ada kaitan dengan apa? Yang nyata, ada kaitan dengan bahasa. Bahasa itu adalah komunikasi. Karena itu di dalam rumah tangga seorang suami tidak cukup dituntut hanya untuk memenuhi aspek apa? Dohir. Rumah dikasih, mobil disiapkan, belanja dicukupi, tapi yang lainnya dibiarkan. Kira-kira bahagia nggak? Resah. Atau sebaliknya, cuman dikasih nafkah batin, tapi belanja nggak diperhatikan. Rumah sudah sekian puluh tahun nggak ada perbedaan. Maksudnya masih tetap menjadi kontraktor misalnya. Lalu kemudian tidak pernah ada sesuatu yang membuat dia senang. Bahagia nggak? Nggak bisa. Atau kemudian suami cuma kerjaannya muji istri tiap hari, dipuji, tetapi uang belanja nggak dikasih. Jalan nggak? Ya. Jadi bahwa kebahagiaan yang sempurna itu ketika aspek ruhi, aspek rasa, aspek nyata, aspek bahasa terpenuhi pada diri seseorang, itu dia akan mencapai kebahagiaan secara sempurna. Ustaz, kapan itu terjadi? Kapan itu? Itu tidak mungkin terjadi di dunia ini. Di dunia ini akan terjadi sebuah gradasi. Jadi bahagia ini akan mengalami salah susun. Salah ini. Jadi akan terjadi gradasi. Tahu gradasi Bu? Gradasi itu mau ada yang tebal, lalu kemudian sampai ada yang transparan. Ada yang membutuhkan, ada yang tidak. Saat orang masih muda, saat anak masih belum mengerti tentang apa itu hakikat kehidupan, maka dominan kebahagiaannya itu bertumbuh kepada apa? Fisik, bertumbuh kepada yang nyata.
yang lahir terkait dengan baju, motor, mobil, hal-hal yang lain. Begitu sudah mulai dewasa, dia tidak cukup itu, dia perlu ada bahasa. Karena itu bahasa ini penting untuk membahagiakan. Bahkan bahasa ini misalnya ketika anak remaja, anak kita misalnya, meskipun sudah kita penuhi semua kebutuhan fisik, tetapi cara kita menyampaikan ini kurang asik, pasti dia tetap ngambek, dia tetap akan marah. Kenapa? Dia butuh asupan yang namanya bahasa. Segitu kemudian orang sudah mulai dewasa, ketika sudah berkeluarga, tidak cukup hanya aspek fisik, dia diperlukan aspek fisik dan lainnya. Demikian ketika sudah semakin kemudian mantap, semakin kemudian matang, semakin senior, yang diperlukan bukan lagi kebahagiaan fisik. Hari ini untuk kita yang usia emas, halo? Usia emas itu orang yang hari ini usia 50 ke sana. Kenapa saya katakan emas, generasi emas? Karena generasi yang merasakan semua prosesi kehidupan. Nah, jadi kalau kita ini 50 tahun ke bawah ke atas, ini 50 tahun ke bawah. Kalau hari ini orang usia 50 tahun, berarti lahirnya tahun berapa? Paling 70 berapa? 1974. Sedangkan orang yang ini sekurang-kurangnya lahir berapa, Bu? 1975. Ya, betul? Benar nggak? Angka 9-nya kelebihan itu. Oh, kelebihan. Sengaja ya Pak ya. Kenapa, Bu? Kenapa? Sengaja ya. Iya. Alhamdulillah, ibu-ibu masih cermat. 74, ini 75. Baik. Nah, kita lihat zaman tahun 75, apa yang ibu temuin? Ini khusus senior-senior ya, yang masih junior dia bisa jawab. Bagaimana tentang fasilitas kehidupan? Apakah ada listrik yang LED? Belum ada. Di sini ini Petroma. Tapi sudah ada, kemudian berikut ada listrik. TV-nya apa? Hitam putih. Sudah ada WiFi? Belum. Kalau di sini ada apa? LED. Lalu kemudian TV-nya sudah smart. Ada HP dan seterusnya. Hari ini apa banyak yang tidak dirasakan oleh generasi 50 tahun ke bawah, dirasakan 50 ke atas. Tapi banyak yang dirasakan 50 ke atas, tidak dirasakan 50 ke bawah. Maka itu saya sebut. Kenapa, Bu? Ini 50 ke atas, minimal 50. Ini 50 ke bawah. Jadi maksimal. Jadi kalau panas seperti ini, berarti maksimalnya usia 50. Ini berarti 49, 48 dan seterusnya. Kalau ini maknanya berarti usia 51 dan seterusnya, 52 dan seterusnya. Kurang dari 50. Ini kurang dari 50. Gimana, Bu? Gimana? Oh, tandanya kebalik. Terima kasih. Jadi ini kalau usia 50, berarti di sini 51, 52. Padahal maksudnya adalah 50 ke bawah. Halo? Jadi kalau ada tanda seperti ini, berarti berapa ini? Kurang dari 50. Oh, 49 gini. 48 begini. Lebih pintar ternyata. Terima kasih. Jadi ini kebalik ya.
Berarti dulu saya matematikanya 5 kan ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, ini yang disebut dengan generasi emas. Generasi yang bisa merasakan zaman yang sudah sangat modern hari ini. Ini puncaknya sekarang ini puncaknya di sini adalah ada artificial intelligence (IA), atau kemudian di sini juga 5.0 ya. Di sini tidak tahu ini semua merasakan itu, tetapi di sini tidak tahu yang namanya mesin ketik ya, tidak tahu stensil, tidak tahu dia. Tahu stensil Bu? Grab, tahu nggak? Sabak. Tidak tahu, saya kan tidak tahu sabak. Tetapi kemudian generasi yang tahu sabak merasakan 4.0. Jadi generasi emas ini generasi yang bisa merasakan apa yang terjadi sekarang, tetapi generasi sekarang tidak bisa merasakan apa yang terjadi masa lalu. Saya ingin mengatakan generasi sekarang ini kebahagiaan yang dituntut, saya tanya Bu, ini khusus yang 50 tahun ke atas, Ibu memprioritaskan kebahagiaan yang berkenaan dengan rasa atau yang nyata? Lebih memprioritaskan yang nyata atau yang rasa? Yang nyata. Jadi ibu-ibu dalam usia seperti ini lebih memprioritaskan kebahagiaan yang dominasinya adalah berkenaan dengan rasa atau nyata? Oh, nyata. Sedangkan kemudian perasaan yang nyata gitu. Yang nyata itu yang sifatnya adalah duniawi, physically. Adapun kebahagiaan berkenaan dengan rasa itu dorongannya kepada ukhrawi. Jika hari ini maka dominasi kita adalah dominasi duniawi, maka mari kita mengoreksi diri. Halo? Kenapa? Karena waman nu'ammilhu waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilu. Di sini nu'ammirhu. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilu. Nah di sini ini yang terpenting, bahwa ketika orang itu semakin panjang merasakan hidup, maka secara fisikly akan mengalami keterbalikan. Yang semula cantik menjadi apa? Kurang cantik. Yang semula glowing menjadi apa? Yang semula kuat menjadi yang semua kuat menjadi yang kemarin bisa menjinjing ember penuh dengan air 5 liter sekarang ini adalah karena itu kata Allah afala ya'qilun. Tidakkah kamu gunakan itu sebagai pelajaran yang bisa kita membuat lebih cerdas? Karena itu, maka pada akhirnya nanti bahwa kebahagiaan yang paling dominan bagi orang semakin nu'abiru adalah kebahagiaan apa? Rasa. Makanya biasanya orang makin senior gampang Ini pengalaman pribadi dalam rumah tangga kali ya. Jadi ibu-ibu istri itu semakin kesono biasanya makin gampang baper. Ya Pak, karena rasa. Bahkan kemudian ketika kita bicara misalnya salah kata,
hal kecil bisa menjadi besar hanya gara-gara salah mengolah rasa. Jadi ibu-ibu sekalian, izinkan saya, kenapa saya agak sedikit mendalami ini, karena supaya nanti ke depannya kita bisa lancar. Apa yang saya bicarakan itu sebenarnya bagaimana cara mengolah rasa. Rasa itu ternyata diolah dan tidak bisa selesai dengan satu olahan. Banyak cara mengolahnya. Nah, hari ini paling tidak saya akan menyajikan dua hal. Sumber-sumber agar rasa itu bisa diolah dan kiat bagaimana supaya rasa kita ini terolah. Dua hal itu penting. Dan itu kemudian akan kami sajikan dalam beberapa slide ke depan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Ta'ala, selalu yang berbahagia dimuliakan Allah. Kenapa bahagia mulia? Karena itu kita ulang agar kita juga termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Nah, lanjut ya. Nah, lalu kemudian apa? Karena itu kisi-kisi ada dua. Ada 5 kata kunci kebahagiaan bagi manusia dan bagaimana kiat menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya dominasinya adalah terkait dengan mengolah rasa, tidak hanya mengolah yang nyata. Sebab kalau mengolah yang nyata, ini tugas para kontraktor, tugas para pembuat bangunan, tugas para pembuat harta. Tetapi kalau mengolah rasa, ini tugas orang-orang ahli spiritual. Tugas bagaimana berhubungan langsung dengan Allah. Karena Allah itu tidak nyata kelihatan, tetapi harus pasti kita yakini. Apa 5 hal yang kemudian kunci bagaimana manusia memuliakan Allah? Yang pertama, 5 ini kemudian sebenarnya terkait dengan beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah. Izinkan saya membacakannya. Kalau ibu-ibu punya Quran silakan dibaca. Di yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahu adzim. Nah, ibu sekalian, kita berangkat dalam membuka surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1-5. Allah menyampaikan kepada manusia berbagai kunci amalan untuk menempuh kebahagiaan sejati. Jadi ayat yang kelima bahkan ditutup ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kebahagiaan yang purna tadi, yang mencakup rasa, yang mencakup nyata, yang mencakup bahasa, itu adalah muflihu. Halo? Jadi kebahagiaan yang sempurna, yang menyangkut hal-hal yang bersifat rasa, hal-hal yang bersifat nyata, hal-hal yang bersifat batin dan zahir, serta hal-hal yang berkenaan dengan komunikasi dan bahasa, itu disebut al-muflihu. Sehingga kesempurnaan ini hanya akan kita dapat ketika di akhirat. Adapun di dunia bisa jadi kita dapat ketiganya bersamaan, namun gak sempurna. Atau kita dapatkan satu dari ketiganya,
bahkan 2 dari ketiganya, bahkan sebagian kecil dari ketiga itu. Sehingga banyak orang yang cara membahagiakan dirinya itu sederhana sekali. Bahagia itu ketika aku bisa menolong kawan. Apa? Rasa. Bahagia itu kalau aku sudah punya rumah sendiri. Apa? Nyata. Bahagia itu kalau anak-anakku sopan santun, bicaranya enak dengan saya. Apa? Bahasa. Bahagia itu kalau aku setiap hari dipuji suamiku. Namanya apa? Bahasa. Di sini ada sedikit candaan. Yang namanya komunikasi itu Bapak Ibu sekalian, itu gampang. Komunikasi itu dari kata muni dan kasih. Tahu muni? Muni itu artinya bunyi. Halo. Kalau bahasa ini kira atau bosu. Kalau dikira-kira tapi nyoto. Dikira-kira tapi nyata. Muni itu artinya apa? Bunyi. Oh, muninya kencang, bunyinya kencang. Kalau kasih apa? Memberi. Nah kalau ini amplop bulan ini, enak nggak itu? Komunikasi namanya. Tapi kalau muni saja, ibu mama nggak ada apa-apanya, ya paling zong gitu kan. Jadi komunikasi. Ini bahasa kami para suami harus bisa membahasakan dengan istri itu komunikasi. Jangan cuma hanya sekedar ya yang nyata. Kalau istri biasanya suka nyata. Bahkan kalau sama-sama dikasih uang, ketika ditransfer dengan yang langsung beda rasanya. Betul nggak ya? Ada wujudnya. Jadi kalau misalnya ibu, misalnya contohnya, suami sudah kasih sumber uang setiap bulannya 10 juta sampai 15 juta. Sumber 5 juta. Ternyata itu masih dianggap belum ngasih. Kenapa? Tidak ngasih gelondongan dong. Itu makanya tadi saya tanya, kenapa ibu-ibu itu milihnya sampai hari ini pun concernnya masih memilih bersifat fisik. Jadi bapak-bapak harus tahu ya. Ini bapak-bapak harus tahu. Siapa tahu mendengar ini, bapak-bapak harus tahu. Jadi cara untuk menundukkan istri itu gampang. Komunikasi. Komunikasi gitu. Jangan muni saja gitu. Ini jangan-jangan nanti bisa dijadikan alat ibu-ibu untuk suaminya ini. Tadi dapat Pak Ustadz di komuni, Papa muni doang, kasihnya mana gitu. Jadi mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana memiliki keyakinan yang paripurna. Baca totalitas. Apa sih sumber seseorang supaya bahagia? Ketika kita memiliki satu keyakinan yang sempurna, yang purna kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu sedikit pun, dengan menekankan seluruh harapan kepada Allah. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan iman. Keimanan paripurna akan memberikan jaminan pengantar dan kebahagiaan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kata kunci satu. Kebahagiaan akan kita raih kalau kita punya keimanan. Nanti gradasinya akan ketemu. Gradasinya. Selera kebahagiaan orang beriman dengan yang tidak beriman pasti beda. Ketika semakin senior orang beriman, selera kebahagiaannya semakin dekat dengan Allah, semakin luhur, semakin tinggi. Tetapi orang yang tidak beriman, selera kebahagiaannya sampai menjelang ajal sekalipun materi, yang pada gilirannya menyesal saat dia itu ada di makam atau dicabut nyawanya oleh Allah. Ternyata seluruh materi yang dikumpulkan hasil kerja kerasnya tak mampu sedikit pun memberikan kebahagiaan. Bahkan ya nun sewu, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu terungkap ya, ada seorang anak kandung
yang begitu getol ingin memenjarakan ibunya, ibu kandungnya. Bahkan ketika misalnya dalam proses pengadilan, saat di pengadilan, saat di kejaksaan itu ibunya tidak ditahan, maka anak itu protes kepada jaksa, protes kepada pengawas kejaksaan supaya ibunya ditahan. Jadi begitu sangat luar biasa. Lah, perkaranya adalah perkara dia merasa tidak diberi bagian warisan. Coba, warisan itu uang siapa? Orang tuanya. Tapi anak kok bisa mengambil lalu kemudian memprotes bahwa dia tidak dikasih bagian lalu ingin memanjakan. Uang-uang ibunya sendiri, uang-uang bapaknya sendiri. Dia tidak ikut kerja keras. Coba, kebalik. Nah, itu yang saya katakan bahwa harta, kekayaan sama sekali tidak akan bisa memberikan jaminan tentang kebahagiaan. Jadi faktor satu ya yang bisa membuat seseorang itu nanti bahagia ketika orang itu punya keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Keimanan yang paling puncak, ibu-ibu sekalian, itu bukan sekedar iman melihat yang nyata. Makanya disampaikan di dalam ayat itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman yang tidak nyata. Itu semakin tidak nyata, semakin besar iman kita kepada yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, semakin kuat, semakin besar potensi kebahagiaan. Siapa dan apa sebenarnya yang semakin tidak lihat? Allah Ta'ala. Surga tidak kelihatan dari ini, neraka tidak kelihatan dari ini, malaikat tidak kelihatan dari ini, hari akhir tidak kelihatan. Tapi dari semua yang gaib itu siapa? Yang paling gaib adalah Allahu Rabbul Alamin. Oleh karena itu bahwa sesungguhnya faktor pertama untuk memiliki kebahagiaan, kita harus memiliki keyakinan yang paripurna atau totalitas. Dan kebahagiaan itu yang paling purna adalah keyakinan itu yang paling purna adalah ketika keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakini Allah secara totalitas? Ini kiat sederhana, maka paling tidak kita dengan cara mendalami serta mengkaji terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Karena itu pendalaman terhadap Asmaul Husna sekurang-kurang yang 99 itu menjadi bagian yang sangat penting dalam memupuk keimanan kita. Kedua, membangun hubungan terus-menerus yang tidak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat itu adalah merupakan cara kita koneksi. Berarti menyambung diri manusia hingga membangun kedekatan istimewa dengan Allah. Bisa dibuktikan dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah cara hubungan yang paling dekat. Jadi misalnya kalau dulu kan serba kabel ya. Misalnya pakai speaker aja dulu awal-awal harus pakai kabel. Lalu diganti dengan wireless. Betul? Lalu sekarang setelah kabel tidak ada kabel, ada wireless, ada yang namanya Bluetooth. Setelah kemudian Bluetooth, lalu kemudian sekarang misalnya kita bisa menyambungkan antara laptop dengan TV smart tanpa kabel HDMI, ya kan? Tanpa pakai kabel lagi udah. Kita cukup sama-sama WiFi. Dari WiFi itu kemudian kita tracking, kita ketik, ternyata muncul. Jadi nggak perlu pakai kabel-kabel. Kesana kemari nggak perlu pakai kabel. Nah, cara hubungan yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika kita sedang sholat. Oleh karena itu, bahwa sholat ini adalah cara membangun koneksitas yang paling efektif dengan Allah. Jadi seorang malah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Kalau Rasulullah SAW itu bisa maksimal ketika beliau sholat, karena Allah pernah bertemu, karena Rasulullah pernah bertemu dengan Allah
secara langsung meskipun tidak bisa menggambarkan. Nabi nggak bisa menggambarkan saking dahsyatnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Ya sekurang-kurangnya kalau tidak persis seperti yang Rasulullah rasakan, maka kita bisa merasakan Rasulullah saat bertemu Allah Mi'raj, maka kita melaksanakan sholat. Karena itu as-sholatu mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Bahwa sholat itu adalah mi'raj, pertemuan, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pentingnya kita mengerti, memaknai, menjiwai kalimat-kalimat yang kita baca saat sholat. Ketika seseorang itu membaca semua bacaan sholat, meskipun bacaan sepanjang apapun, sepanjang tidak ada pengertian, tidak ada pemahaman, dan tidak ada penjiwaan, maka sholat itu akan menjadi hambar. Sehingga di dalam istilah sholat dari namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah komunikasi yang tidak terputus dengan Allah. Ketika komunikasi kita itu tidak terputus dengan Allah, di situ akan ada kebahagiaan tersendiri, yaitu kebahagiaan rasa. Makanya banyak kisah ya, ketika sebagian para sahabat waktu itu diangkat oleh sebagian riwayat Imam Ali misalnya, ketika beliau terkena beberapa panah. Kita bisa panah itu ketika sudah menancap, ketika mau dicabut sakitnya luar biasa. Supaya dia tidak merasa sakit, harus ada kondisi di mana perasaan kita ini concern kepada yang lain agar tidak terasa. Gimana concern? Concernnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saat sholat. Cabutlah aku ketika sedang sholat. Dia punya concern. Itulah yang namanya khasyuk. Jadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang mukmin ketika sedang sholat itu dalam keadaan khusyuk. Jadi sekali lagi, khusyuk itu adalah komunikasi yang tidak terputus dengan Allah. Terus Ustaz, kalau begitu saat sholat itu bisa nggak terjadi disconnected, putus-putus? Ya, bisa nggak? Bisa nggak Bu? Kan kita kalau misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian Waladdallin, amin. Begitu imam baca, rada baca Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim. Ini surat apa ya? Tuh benar. Ini surat apa panjang sekali. Jadi ini terjadi disconnected. Sama ketika kita menyalakan wifi. Ibu nih salurannya pakai internet, pakai wifi atau? Iya. Pakai Pakai wifi. wifi. Pakai wifi. Ketika pakai wifi, ketika kemudian terjadi sebuah satu lalu lintas yang terlalu padat, bisa mati gak? Loading. Nah, berarti dalam sholat itu mengenal apa? Loading. Apa loading itu Bu? Lemot. Orang nyambung. Kadang-kadang kita kemudian sholatnya di mana, pikirannya di mana. Jadi cara untuk efektif membangun komunikasi dengan Allah itu ketika kita melakukan sholat dengan khusyuk. Sehingga media koneksi kita adalah penghambaan dengan bentuk yang sempurna adalah sholat. Jadi kalau kemudian kita sholat gak cukup ternyata. Jadi selama hidup kita ini adalah penghambaan kepada Allah.
Sepanjang dalam kita menghamba ini kita ada di jalan real Allah, maka berarti kita connected, terkoneksi, terhubung. Begitu nyimbang dikit, berarti ada loading. Ya, ntar balik lagi, loading lagi, balik lagi. Nah, kondisi itu, kondisi komunikasi ketersambungan kita dengan Allah yang paling efektif itu ketika sedang sholat. Makanya sepanjang hidup itu kita latihan sholat untuk lebih khusyuk. Jadi ini PR kita semua, bukan hanya ibu, terutama saya pribadi. Tidak mudah kita dalam 2 rakaat saja, lalu kemudian seluruhnya mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, lalu kemudian kita tidak ingat, nggak melihat atau nggak membayangkan selain sholat. Ya, hampir tidak bisa. Jangankan kita, para sahabat juga tidak semuanya bisa. Bahkan kemudian Rasulullah sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya terus-menerus. 3, kepedulian terhadap sesama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka tadi mengatakan bahagia itu ketika aku bisa membahagiakan orang lain. Jadi kunci untuk kemudian kita bisa bahagia, kalau kita bisa memiliki kebahagiaan, kalau kita bisa menikmati kebahagiaan orang lain. Antusias dalam kepedulian sesama manusia, penuh dengan kepedulian sosial, senang berbagi. Berbagi dalam bentuk pikiran, berbagi dalam bentuk harta benda, dalam konteks infak seperti pakaian, makanan, dan uang. Diharapkan ketika koneksivitas dengan Allah itu baik, kemudian sekaligus hubungan antar manusia juga baik. Hal ini yang membawa manusia untuk menempuh kebahagiaan sejati. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Manusia yang berhati nurani saat berada di puncak keduniaan, dia akan mencari ruang atau tempat untuk membahagiakan kesusahannya, membagikan kesusahan. Ibu coba perhatikan, orang-orang yang sukses secara materi, sukses secara ilmu, sukses secara kedudukan, mereka pasti puncaknya ingin membagikan pengalaman suksesnya. Betul nggak? Nah, demikian halnya orang yang ketika sudah puncak dalam sosialnya, dia ingin membuat orang lain lebih bahagia. Orang yang sudah puncak pada kepintarannya ingin membagi kepada yang lain. Ini merupakan satu keniscayaan bagi seseorang, dan itu merupakan fitrah dari manusia. Karena itu kunci yang ketiga untuk kita bisa lebih bahagia kalau kita meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, yakin akan kebenaran seluruh kitab suci yang diturunkan Allah. Ketika seseorang itu meyakini kebenaran kitab suci yang Allah berikan, maka ini akan menjadi rambu. Sebab kalau perasaan itu semua liar, maka tidak jelas. Sebagaimana bahwa fisik atau materi yang bisa disebut membahagiakan itu tidak dikunci, tidak diatur, akan liar. Sebagaimana juga tutur kata, komunikasi ketika tidak diatur, itu juga akan tidak menjadikan bahagia tapi malah petaka. Ya, satu contoh. Ya, contoh kecil. Ketika seseorang itu ingin memuji seseorang, tapi pujiannya itu mengandung pujian yang luar biasa. Cuman yang dipuji ini istri orang di depan suaminya, akan menjadi masalah nggak? Itu salah. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan ukuran. Boleh ibu seperti ini saya memuji ibu-ibu cantik, boleh. Kenapa? Karena saya tidak menunjukkan person to person semuanya. Ibu-ibu solihah, boleh tidak? Boleh. Tapi ketika saya puji secara khusus di samping suaminya, apa yang terjadi? Sampai rumah bisa berantakan. Ada apa? Karena itu perlunya kitab suci itu mengatur. Jadi kitab suci di sini adalah sebagai Al-Quran, hanya mengandung kebenaran, tidak ada kebatilan. Sebagaimana Al-Quran merupakan petunjuk jalan, dan sebagaimana Al-Quran sumber segala sumber hukum dan inspirasi kehidupan. Jadi kalau mencari inspirasi terbesar adalah dalam Al-Quran. Dan yang kelima, memiliki orientasi akhirat. Nah ini, wabil akhiratihum yuqinun.
Jadi kebahagiaan orang makin senior pasti apa? Orientasi apa? Akhirat. Kalau sudah semakin senior tapi kebahagiaannya orientasinya adalah duniawi oriented, maka mari kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa? Itu boleh jadi karena lingkungan kita. Tadi saya katakan gradasi kebahagiaan itu karena dipengaruhi oleh usia dan dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh pengetahuan. 3 hal ini. Kalau aspek lingkungan, aspek pengetahuan, lalu kemudian aspek pengetahuan itu dimiliki, maka akan menjadi sebuah bekal kebahagiaan yang sempurna atau proporsional. Akhirat sebagai pengendali. Gimana Ustaz? Akhir sebagai pengendali. Ya ketika kita gagal dalam usaha duniawi. Oh, ternyata boleh jadi kalau sukses ini mungkin tidak akan membawa masalah pada akhirat. Akhirat sebagai pengendali. Akhirat sebagai tujuan. Artinya apa yang kita usahakan harus memiliki tujuan, visi yang sangat jauh. Jangan sampai kita mencari rezeki, jangan sampai kita mengumpulkan harta benda berhenti di sini. Ini akan salah besar. Ini akan membuat penyesalan. Nah, akhirat sebagai puncak kebahagiaan ketika apa? Ketika akhirat ini bisa digenggam di tangan kita. Maka kata Rasulullah, al-kayyisu ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis. Al-kayyisu ini orang yang cerdik, orang yang menggunakan akal untuk maksimal kebahagiaannya. Man dana nafsahu, dana itu artinya adalah menghitung, mengkalkulasi. Nafsahu dirinya, wa amila lima ba'dal maut berarti sehingga kesimpulannya harus berorientasi akhirat. Bekerja untuk pasca kematian. Untuk pasca kematian. Ada berapa? 3 kata kunci: cerdik, mengkalkulasi diri, kerja untuk pasca kematian. Ini kata Rasulullah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wa bil akhirati hum yuqinun. Orientasinya sudah bukan dunia oriented. Tidak berarti kita anti duniawi, no. Tidak berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Boleh kaya raya meskipun sudah tua, tapi orientasinya akhirat. Boleh menjadi konglomerat meskipun sudah sangat senior, tapi orientasinya akhirat. Beda enggak? Satu konglomerat orientasi duniawi semata, lalu satu konglomerat orientasi akhirat. Beda nggak Bu? Beda tidak? Beda. Yang pertama yang duniawi oriented pasti arahnya hanya untuk mengembangkan, menambahkan harta, apapun caranya. Betul? Tapi ketika orang yang berorientasi akhirat, yang mereka mulai berat, orientasinya adalah mengembangkan untuk kemaslahatan agar orang itu lebih baik, lebih dekat, lebih mengerti kepada Tuhan, dan harus menanamkan sedekah pasti untuk kita. Apa? Jariah. Jangan sampai kita punya harta
meninggal dunia tidak ada sayyidu jariah, sayang. Karena itu, karena yang diwariskan anak kita belum tentu menjadi kepastian akan menjadi kita. Nah, ini adalah 5 kata kunci. Nah, bagaimana kiat menjadi mulia di sisi Allah? Ini kiatnya, teknisnya. 1, banyak berkholwat dengan Allah. Halo Ibu, kholwat itu kalau dengan bukan mahram nggak boleh, ya. Tapi kalau dengan Allah ini kebutuhan. Menangis karena Allah itu ada karena kholwat. Terdapat 7 kelompok orang yang luar biasa. Salah satunya adalah mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Jadi warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Di antara 7 orang 7 golongan yang dilindungi Allah nanti di akhirat adalah ketika dia bersendiri dengan Allah bisa menangis karena apa? Takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah, karena ingin terus kemudian dikasih bimbingan Allah, maka itu dia termasuk orang yang fafadat ainahu, meneteskan air mata. Kedua, termasuk kemudian ainani la tamassuhumun nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Ada 2 mata yang nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. 1, mata yang melek, yang begadang karena berzikir, berkholwat dengan Allah. 2, mata begadang karena menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu. Makanya sebenarnya kalau ini kedua-duanya ada di Gaza, subhanallah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la budda lil abdi, seharusnya bagi seorang hamba itu min awqatin yanfaridu biha nafsahu, hendaknya mengkhususkan seorang diri dia fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsi wa islahi qalbihi. Hendaknya seorang hamba itu menyisihkan waktu khusus dengan Allah, baik dalam doanya, baik dalam zikirnya, baik dalam sholatnya, baik dalam muhasabahnya, baik dalam memperbaiki hatinya. Sholat, ba'da sholat rame-rame, yes, tetapi ada zikir yang kemudian kita butuhkan antara kita dengan Allah. Makanya salah satu kisah seorang tabi'in, ada seorang suami yang sepanjang hidupnya itu dia melaksanakan sholat malam tidak diketahui istrinya. Subhanallah, ini luar biasa. Di situ terjadi suatu kebahagiaan. Nah, yang kedua, hati harus dekat dengan Allah. Ya, kiat-kiat nih. Jadi perlu kita mengkhusus, yang pertama tadi, ya kita perlu mengkhususkan waktu. Mungkin 30 menit sebelum subuh, mungkin 1 jam sebelum subuh, mungkin 2 jam sebelum subuh, tapi ada waktu khusus kita dengan Allah. Yang kedua, kita berusaha membangun diri kita, yaitu dekat dengan Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya mereka menjadi tentram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingatnya di saat senang, tentu Allah akan mengingat kita di saat kita susah. Mengingat adalah saran menuju cinta kepada Allah. Tanpa kita mengingat Allah, zero atau omong kosong kalau kita mengatakan cinta kepada Allah. Karena salah satu ketertautan cinta itu ditandai dengan saling mengingat. Kalau kita sudah tidak ingat suami sama sekali dalam bepergian kemana saja, itu artinya nggak ada ketertautan cinta kita dengan suami kita. Kalau kita tidak ada ingat sama sekali dengan guru kita, maka kita tidak ada ketertautan cinta dengan guru kita. Cinta kita dengan suami berbeda cinta kita dengan guru. Kita dengan cinta suami itu adalah cinta yang bersifat fisikli dan non fisikli. Tapi cinta kepada guru itu cinta non fisikli. Karena itu disebut ada istilah al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Bedanya
kalau cinta karena Allah itu kita tidak ada sentuhan, kita tidak ada hal-hal yang dilarang. Tetapi kalau cinta yang basyari, maka itu ada sentuhan, maka ada itu perasaan, ada hal yang lainnya. Yang ketiga adalah selalu merasa bersama dengan Allah. Jadi ma'iyatullah. Karena itu ada peristiwa ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam sebuah satu gua, dan di saat beliau sedang dikejar oleh seluruh pasukan Makkah, maka apa kata Nabi? Abu Bakar begitu meneteskan air mata, dan air matanya itu menimpa atau mengenai pipi Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah terbangun. Ada apa Abu Bakar? Di dalam gua Sur dikatakan. Jadi rupanya Abu Bakar sedang menahan dua hal. Satu, jempolnya sedang digigit ular. Yang kedua, dia tahu persis bahwa orang-orang kufar Mekah itu sedang di atas gua persis sama sekali. Cuma gua itu adalah pendek, ditutupi oleh rumah laba-laba, sehingga Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, tidak usah khawatir, Allah selalu membersamai kita. Allah. Keempat, Al-Quran menjadi bagian hidupnya. Ini juga merupakan kiat yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran menjadi bagian dari hidupnya? Ya kita baca, ya kita wirid, ya kita kaji, ya kita amalkan. Makanya Quran mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Jadi kalau orang yang masih belum mengerti tentang hakikatul Quran, maka membaca dianggap beban. Tetapi bagi orang yang beriman, maka membaca Quran itu adalah kebutuhan. Halo Bu? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka kebahagiaan mereka yang hidup selalu bersama Al-Quran itu adalah, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bahagia karena Al-Quran lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari berupa materi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah mempunyai keluarga. Inna lillahi ahlun. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Waman hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khassatuh. Yaitu mereka ahli Quran dan keluarganya. Subhanallah. Oleh karena itu, bahwa Quran tidak saja memberikan kebahagiaan, tapi bahkan bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Kalau kita perhatikan semua para ulama-ulama besar, kecilnya mereka berinteraksi dengan Quran yang luar biasa. Kalau kita sekarang sudah terlambat, maka tentu jika sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Imam Syafi'i misalnya, usia 7 tahun dia sudah hafal Quran. Imam At-Tabrani misalnya, ketika usia 7 tahun dan usia 8 tahun dia sudah menjadi imam sholat dan menulis ya, dia sudah hafal Al-Quran. Imam Ibnu Qudamah misalnya, 10 tahun dan hafal Al-Quran. Ibnu Sina, yaitu pakar kedaulatan Islam, 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Nawawi juga sebelum balik sudah hafal Quran. Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil sudah hafal Quran. Imam Ibnu Khaldun 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Asyuyuti juga sejak kemudian 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz juga kemudian yang menjadi khalifah, dia juga sudah hafal Quran sejak kecil. Nah, bagaimana kita mulia dan bahagia bersama Rasulullah ketika kita mengikutinya? Qul in tuhibbunallah fattabi'uni. Mencintainya dan membelanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini umat yang dicintai Allah? Kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi kita kan nggak tahu sebenarnya
harus kita diberikan ujian gitu, mungkin seperti sakit, seperti ujian-ujian lain yang Allah uji, itu juga apakah cara Allah ingin mendekatkan diri kepada kita atau kita yang harus mendekatkan lebih kepada Allah? Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya Bu, supaya sekalian kita jawab. Jangan-jangan nanti menjadi pembuka, akhirnya lain itu dia. Bagaimana cara mengenali diri bahwa kita dicintai Allah? Apakah ujian itu adalah bagian daripada itu? Jadi Rasulullah pernah bersabda gini Bu, Inna Allah idha habba abdahu ibtalah wa akbaru ibtila'in al-anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya, maka Allah akan uji. Dan ujian terberat itu adalah ada pada para nabi. Coba kita perhatikan. Jadi ujian itu memang salah satu cara. Di dalam hadis Nabi katakan lagi, ketika Allah sudah menetapkan posisi mulia tertentu bagi hambanya, tapi amal kesehariannya nggak cukup, maka Allah uji sampai orang itu bisa menepati itu. Ini saya kira dua hal cukup ya, cukup untuk memberikan semangat kepada kita bahwa ujian yang mengenai kepada kita ini bukan merupakan penghinaan, tetapi merupakan suatu tahapan untuk peningkatan. Satu contoh yang paling sederhana, ketika seseorang ini ingin naik kelas SD misalnya, dari kelas 5 menuju kelas 6, ada ujian kan? Ada ujian. Dan ketika ingin masuk ke SMP, supaya diterima atau tidak, ada ujian kan? Ujian. Dan ketika demikian, mau lulus sarjana, dia harus diuji dulu cara berpikirnya dengan membuktikan skripsi yang baik. Betul nggak? Itu ujian. Itu. Dan secara normatifnya Allah katakan juga, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Perlakuan Allah kepada Ibrahim, wa idibtala Ibrahim, ketika Allah menguji kepada Ibrahim di kalimatin, dengan sejumlah ujian tadi, fa'atammahun, Ibrahim menyelesaikan dengan tuntas. Masya Allah. Coba Ibrahim itu ketika usia 80 tahun baru disuruh sunat. Usia berapa? Usia Ibrahim itu sekitar 200 tahun. Ayo apa ketok-ketok. Gimana rasanya? Itu kan sudah dewasa. 80 tahun baru sunat. Usia beliau sekitar 200 tahun. Ya ibarat orang sudah usia hampir 20 tahun baru sunat. Itu satu. Kedua, punya istri lama udah sampai tua nggak punya anak. Begitu akhirnya punya istri satu lagi, diizinkan sama istrinya punya anak. Setelah punya anak, akhirnya diperintahkan untuk apa? Disembelih. Ya Allah. Nah, jadi ini ujian dilakukan dengan sempurna. Makanya hampir keturunan Nabi setelah Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Baik yang keturunan dari Ismail, yaitu Rasulullah, maupun Ishak, yaitu di situ ada Nabi Isa. Maka keduanya adalah keturunan Ibrahim. Dan perlu kita tahu, ujian itu ada kalanya yang menyenangkan dan ada kalanya yang tidak menyenangkan. Ketika orang diuji yang tidak menyenangkan, umumnya sukses. Kenapa? Cepat bangkit dan sadar. Oh iya. Tapi ketika diuji yang menyenangkan, umumnya gagal. Kenapa? Karena di situ seakan-akan itu hadiah Allah, bukan ujian. Seakan-akan itu capaian dia, bukan ujian Allah.
seakan-akan itu prestasi dia, bukan ujian Allah. Bahaya. Makanya ketika orang diuji dalam keadaan sempit, dalam keadaan macam-macam, itu tidak usah terlalu dipikirkan, tapi yang perlu dipikirkan adalah Allah. Karena itu, gimana cara untuk mengetahui agar kita ini dicintai Allah tidak? Ketika kita lulus di dalam ujian itu, lolos kan kita? Gerutu gak? Mungkin boleh jadi awalnya gerutu, tapi harus diperbaiki, semakin meningkatkan kualitas. Tapi ketika saat menghadapi ujian itu justru dia lewat dan kemudian cari jalur lain, maka itu akan gagal. Itu tandanya dia tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu di antara cara kita mengetahui kita dicintai Allah atau tidak saat kita menghadapi ujian. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang ada di makam. Perempuan itu sedang di makam, menangis luar biasa karena satu-satunya anak yang dicintai meninggal di Ansor. Setelah itu kemudian sampai kedengaran suaranya sehingga Nabi terpaksa harus menyambangin dan mengingatkan, wahai ibu, sabarlah kamu karena ini semua adalah ujian Allah. Fasbir isbiri wahtasibi, bersabarlah dan berhitunglah kamu dengan Allah. Artinya apa ya? Jadikan itu supaya menjadi kebaikan si Allah. Si wanita itu spontan, kamu sih gak merasakan apa yang aku rasakan, tapi dia ngelihat siapa yang menang. Setelah itu, setelah selesai sadar ditanya, kamu tahu gak tadi siapa ya? Karena setelah kasih tahu tuh perempuan itu tidak berhenti. Lalu kemudian setelah Nabi pergi, kamu tahu gak siapa tadi? Gak tahu. Itu Rasulullah. Dia menyesal setengah mati. Akhirnya mendatangi Rasulullah. Rasulullah sudah kadung masuk ke dalam rumah, gak berani masuk. Kenapa? Merasa bersalah. Sampai akhirnya ketika begitu Nabi keluar rumah untuk melaksanakan sholat asar, si wanita itu minta maaf. Ya Rasulullah, maafkan kami. Saya tidak tahu kalau tadi adalah engkau. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Kata Nabi bahwa kesabaran itu kemampuan kita mengendalikan saat dihentak sebuah ujian itu. Gak mudah memang. Ya, tapi itu merupakan salah satu cara. Jadi ujian itu hal yang biasa. Ada kalanya orang melihat, oh ini kamu dipermalukan macam-macam. Boleh jadi itu cara Allah menggugurkan dosa-dosanya. Cara dosa-dosa digugurkan supaya apa? Supaya derajat yang Allah tetapkan di sini itu sampai. Gitu. Makanya tadi katakan Allah Ta'ala ketika sudah menetapkan posisi terbaik bagi si hambanya itu, tapi amalnya gak cukup, maka Allah menguji dengan ujian supaya sampai di tempat itu. Jadi ini jadi kita maknai ujian dalam bentuk yang positif. Pertama, itu merupakan keniscayaan kehidupan. Dua, itu cara Allah menaikkan kelas. Tiga, itu cara kita menghadapinya agar kita tetap berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mangga tadi yang sudah pegang-pegang mic itu. Oh, udah jadi, Bu? Oh, udah terjawab lah. Jazakallah khairan. Terima kasih. Ustaz bilang itu pertanyaan saya, bagaimana mengelola manajemen emosi stres dalam menghadapi suatu masalah. Tapi Ustaz udah jawab tadi. Satu, sabar. Tapi kalau bisa ditambahin nggak apa-apa, kan kita kan ada masalah kan, baik yang menyenangkan atau tidak. Betul. Nah, manajemen mengatasi emosi atau menghadapi suatu masalah itu penanganannya bagaimana selain sabar yang tadi Ustaz katakan. Terima kasih, Bu. Syukur. Ini saya juga sedang belajar nih. Jadi bagaimana kita memanage emosi kita ya saat dihadapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, termasuk ketika kita menyenangkan. Jadi pertama Bu, kita harus apa? Harus kembali. Kita harus punya kendali, punya standar, Standarnya apa? Standarnya itu adalah Quran. Makanya sebenarnya kalau secara technically itu ada yang mengatakan misalnya dengan menarik nafas. Ini kan technically nafas. Itu juga salah satu. Yang kedua berwudu, ya kan? Berwudu. Yang ketiga istighfar. Yang keempat membaca sholawat. Ibu-ibu
perhatikan orang-orang Arab itu kalau dia sudah sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, udah. Itu cara meredakan terhadap itu, ya. Itu salah satu. Termasuk kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar itu juga sesuatu yang bisa meredakan. Ini technically. Termasuk kemudian menarik nafas. Makanya ketika istighfar itu salah satu cara yang paling mudah dan paling dekat untuk kita mengambil nafas. Nah, terkadang kita emosi itu spontan. Emosi spontan. Nah, bagi yang punya emosi spontan itu saya kira perlu terapi. Perlu terapi bagaimana? Saya pernah mendengar ceramahnya Al-Hakim. Kata dia, saya ini untuk mengajarkan kata sabar, saya harus berlatih dulu selama berbulan-bulan. Nah ini saya kira ini juga kata-kata yang menurut saya perlu kita jadikan sebagai pedoman. Jadi terutama saya pribadi, misalnya sebagai mengajar begini, apa yang saya ajarkan tidak semua yang saya bisa melaksanakan. Tapi bisa jadi ibu-ibu yang mendengarkan yang saya sampaikan lebih bisa melaksanakan daripada saya. Itu juga sesuatu yang harus diakui. Tidak berarti kemudian ustadz serba sempurna. No way, tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kiat sederhana tadi membaca. Ketika kemudian itu sesuatu yang sangat besar, maka kemudian kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau dalam koridor besarnya yaitu menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi apakah istighfar, apakah la haula wala quwata, apalah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kemudian kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ditantang, satu contoh misalnya. Kan itu diajarkan kan. Kalau ketika pas puasa kamu diajak bertengkar atau dipancing untuk emosi, apa kata Rasulullah? Katakan Allahumma inni shaim, katakan aku sedang berpuasa dan berpuasa. Tapi ini saya punya kisah pribadi, tapi supaya tidak masuk kisah pribadi, saya pernah di Cina puasa-puasa di Beijing. Waktu itu siang hari. Tapi kebetulan alhamdulillah ada teman-teman saya juga puasa siang hari. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dia menawarkan gambar-gambar perempuan. Saya bilang, sorry, I Muslim, no problem. Dia diam. Jadi nggak apa-apa. Jadi rupanya seks di kota Beijing itu bisa diperjualbelikan. Saya bilang, kamu Muslim, no problem. Saya bilang, I'm fasting, no problem. Ini orang Cina nggak tahu Beijing. Jadi coba itu kita dipancing. Kalau kita kemudian tidak bisa mengendalikan dengan puasa, maka kata Nabi, ketika kamu sedang dipancing saat dengan puasa, katakanlah Allahumma inni shaim, saya sedang berpuasa. Apa maksudnya? Itu mengingatkan diri, kamu ini sedang puasa. Jangan kau batalkan puasamu dengan perilaku dan tutur kamu dan seterusnya. Sehingga ini salah satu cara teknis untuk mengatasi bagaimana kita itu bisa ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, kita tidak frontal, tetapi kemudian kita juga bisa mengendalikan yang baik. Wallahu a'lam. Ayuhan nurul qalbi, ya nurul qalbi. Nurul qalbi ini kan cahaya hati nih. Silakan Bu. Ustadz, ini dengan kejadian di Gaza itu kan gimana ya, kita nih yang kayak nonton aja gitu ya, nggak bisa. Paling kita cuma bisa kasih donasi pun kadang-kadang susah gitu maksudnya ya. Terus bagaimana gitu mengelola hati kita tuh melihat bahwa saudara kita tuh kayak semena-mena gitu diperlakukan. Terus lalu kedua kan sekarang fenomenanya tuh Ustadz, banyak sekali orang-orang di negara barat yang tiba-tiba begitu melihat saudara-saudara kita di Gaza yang begitu sabar menghadapi segala macam kekejaman dari pihak Israel, mereka mulai belajar Islam. Jadi belajarnya tuh begitu sungguh-sungguh gitu. Sampai saya kadang-kadang suka iri, kok mereka bisa sampai mau belajar sampai kayak begitu, mau belajar Quran dalam waktu sebulan gitu kan. Nah, apakah rasa yang tadi Ustadz bilang, maksudnya rasa bahagia dan kita tuh juga cuman fokus ke rasa itu, khususnya untuk orang yang lahir dalam Islam terus kayak udah biasa aja gitu, nggak punya gelora seperti orang-orang itu gitu loh. Jadi gimana ya kita mempunyai
lagi gitu kembali supaya kita tuh semangat gitu loh, nggak cuma kayak nontonin aja gitu Ustaz. Terima kasih Bu. Jadi ini menarik ya. Kenapa orang-orang Barat, orang Amerika, sebagian bahkan juga puluhan para artis ya, itu begitu mudah tersentuh dengan adanya fakta realitas yang ada di Gaza. Bahkan mereka tersentuh dengan ini model umat seperti apa, sudah dibombardir sedemikian rupa kok masih bertahan, gak mau lari gitu kan. Dan bahkan dibully bahwa itu adalah skema daripada para mukawamah supaya dijadikan sebagai tameng. Itu kan kata-katanya punya Netanyahu, yang memang mereka itu manusia yang tidak punya hati nurani. Jadi begitu itu. Jadi di Barat ini kan tidak dikenal dengan nilai-nilai normatif ketuhanan yang begitu mendalam. Begitu kemudian ternyata Gaza itu bisa membuktikan bahwa itu adalah sikap seorang mukmin yang sejati yang cinta kepada Allah dan Rasul dan Qurannya, maka ini sikapnya justru akan menimbulkan satu dampak luar biasa. Jadi wajar ibaratnya gini, kalau ada aksinya besar, pembalasannya juga besar. Jadi karena aksi yang dilakukan oleh Gaza ini atau bukan aksi itu reaksi yang ada di sana begitu besar, maka kemudian memunculkan reaksi biasa. Nah mungkin yang menjadi keluhan kita, kenapa kita kok tidak sepekata itu? Jadi ini pertama, ini kaitan dengan ini ya. Ketika ini ada rumusan satu antara reaksi dan aksi itu pasti sejalan. Kalau aksinya besar, reaksinya besar. Ini ada rumusan. Kemarin saya mendapatkan rumusannya Profesor dari Farid Suwaidah. Ini agak sedikit menyita waktu nggak Pak Bu ya? 5 menit ya. C itu sama dengan, jadi C itu change, perubahan, itu sama dengan Pine kali vision kali first step. Ini menarik. Detakan seseorang itu, sikap seseorang itu, perubahan itu akan terjadi besar kecilnya tergantung seberapa dalam dia merasakan sakit. Pain. Ditambah dengan visi yang dia inginkan, ditambah dengan langkah pertama yang dikerjakan. Itulah yang benar. Jadi kalau misalnya aksi itu sama dengan reaksi. Orang yang aksinya besar pasti kan ada reaksi besar. Reaksi besar. Jadi itu kira-kira sunnatullah. Karena mereka karena kita ini adalah slow saja, maka detakannya slow. Nanti rumus keduanya adalah coba 100% kali 100% kali 100% kali 10%, 10%, jadinya berapa Bu? Halo, 100% kali 100% kali 10%, jadinya berapa? 10%. Apa maksudnya? Kalau tolakan kita itu adalah maksimal ya, sedikit, kan 10%. Kali terakhir 10% kan? Maka hasilnya sedikit. Karena rasa sakit kita itu biasa-biasa saja, situasi visi yang ada di negeri juga biasa-biasa saja, reaksi kita ya selalu cuma demo gitu. Tapi lebih parah lagi, 50% kali 50% sama dengan berapa? 50% kali 50% itu sama dengan 12,5%. Kenapa? 50%. Ya rada-rada 50%. Tapi kalau kita mengatakan 100% kali 100%, jadi berapa? 100% maksimal.
Ini tergantung dengan sesuatu bangsa yang kita ciptakan. Coba kita lihat, kenapa kemudian di Indonesia ini reaksinya kok biasa-biasa saja. Bahkan ada yang aneh pula. Aneh. Di tengah-tengah hiruk pikuk seperti ini ada sejumlah orang yang datengin presiden Israel. Aneh ben ajaib ini. Supaya terkenal, nggak tahu lah apa maksudnya itu. Pasti karena ini orang terkontaminasi, karena ternyata background mereka adalah orang-orang yang selama ini membela terhadap bangsa Semit. Itu sama persis apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu, bahwa gerakan demo yang ada di Amerika dianggap itu adalah anti-Semit. Padahal sebenarnya yang membuat anti bangsa adalah dia. Satu-satunya negara rasis di dunia adalah negara Israel. Yang lainnya menerima bangsa apa saja, dia tidak menerima bangsa Palestina. Makanya kemudian dia tujuannya menghabisi, melakukan genocide. Nah, jadi kembali lagi, jadi boleh jadi karena situasi lingkungan kita ini yang kemudian juga ikut membentuk. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu tidak bisa, maksimalnya hanya berdonasi, masih hanya reaksi. Coba misalnya pemerintah langsung mengumumkan bahwa kami bangsa Indonesia siap melakukan upaya-upaya secara militer. Oh, lain cerita kan. Tapi karena tentu alasannya banyak hal. Berbeda kan, Ibu lihat bagaimana kemudian reaksi orang-orang Yaman, reaksi orang-orang yang ada di Lebanon. Mereka terlibat langsung. Kalau kita betul hanya menjadi penonton. Karena itu ya sekurang-kurangnya satu, informasi yang benar tentang situasi di Gaza perlu kita sampaikan, itu satu. Dua, kita harus memberikan dukungan secara moral maupun material. Yang ketiga, jangan berhenti berdoa. Ini penting. Kalau berdoa aja kemudian dilarang, nggak boleh. Qunut nazilah nggak boleh. Gimana cerita? Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Taala masih terus membimbing kepada kita agar kita dan umat serbangsa kita ini insya Allah akan menjadi bangsa yang selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah. Baik, Pak Ustadz, mohon izin sebelum ditutup dengan doa ada sedikit pengumuman dari Bu Dina. Izin besarnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Nurul Qalbi ingin mengingatkan kembali untuk berbagi rezeki di bulan Muharram. Jadi masih ada sekitar seminggu lagi, karena insya Allah acara berbagi rezeki di bulan Muharram ini akan kita adakan pada tanggal 4 Agustus ya Bu ya, di masjid kita ini yang kita cintai. Jadi yuk kita sama-sama kita yang insya Allah alhamdulillah dititipkan Allah rezeki, mari kita berbagi. Nanti bisa Ibu transfer barangkali sesuai yang kita share di grup kepada Ibu Ria. Jadi mudah-mudahan rezeki kita, perbuatan amal soleh kita ini menjadi saksi nantinya insya Allah di hadapan Allah, dan tentunya insya Allah kita menjadi hamba yang termasuk yang dicintai Allah tadi ya Ustaz ya, hamba yang ummahat solihat begitu ya Ustaz, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon kami tunggu masih paling lambat tanggal 30 Juli ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong ditutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakal hamdu wa syukru wa lakal min fadlika. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. Wa ilayka yurja'ul amru kullu alaniyatu wa sirru. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, wa min al-yaqini ma tu'awwidu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, waj'al sa'rana ala man zalamana, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wansurna ala man 'adana, wansurna ala man 'adana, wa la
musibah